Tapi menurut saya justru mereka dimanfaatkan oleh pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa ini ada 5 orang yang terafiliasi. Nah, mereka akan bawa nama NU, sebuah organisasi besar Muslim di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, yang mereka bisa datang ke kami dan memahami posisi kami. Posisi Israel adalah serangan terhadap Gaza merupakan serangan bela diri mereka, karena mereka menganggap bahwa mereka diserang oleh Hamas. Nah, ini yang sementara dunia dan banyak warga dunia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak tepat. Jadi, kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kehadiran 5 pemuda NU ataupun 5 cendekiawan Nahdliyin ke Israel dan berpose bersama Presiden Israel disayangkan oleh banyak pihak, dan ini perlu dikomentari oleh pakar hukum internasional melalui sebuah wawancara di TV One yang mengatakan bahwa akibat kedunguan dan kenaifan mereka telah digunakan oleh pemerintah Israel dalam rangka propaganda politik pembenaran serangan mereka terhadap masyarakat Gaza. Terlepas dari apa afiliasi mereka, seharusnya pemerintah harus bertindak tegas dan memberi sanksi kepada warga negara yang membelakangi kebijakan negara terhadap dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina. Seakan-akan mereka mendukung Israel dalam rangka agresi mereka kepada rakyat Gaza. Kita lihat dulu sebuah video wawancara TV One dengan pakar hukum internasional terkait kedunguan dan kenaifan daripada 5 anggota Nahdliyin ini. Warga negara, saya katakan warga negara, terlepas afiliasinya apa, pergi ke Israel, ini tidak merepresentasi negara Republik Indonesia, ya, tidak sama sekali merepresentasi negara Republik Indonesia, sehingga tidak akan mengubah sedikit pun posisi pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, bahwa mereka yang berangkat ke sana mungkin punya pemikiran baik, mungkin mereka mengatakan bahwa kami hanya warga negara biasa yang kemudian diterima oleh presiden di Israel, dan kami hendak meyakinkan kepada presiden Israel bahwa mungkin ya serangan ke Gaza itu tidak tepat, serangan yang dilakukan ini terlalu lama dan kemudian banyak membuat rakyat di Gaza itu seperti sekarang kondisinya, bahkan kami berharap Anda bisa mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Mungkin mereka akan memberikan alasan seperti itu, tapi menurut saya justru mereka dimanfaatkan oleh pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa ini ada 5 orang yang terafiliasi. Nah, mereka akan bawa nama NU, sebuah organisasi besar Muslim di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, yang mereka bisa datang ke kami dan memahami posisi kami. Posisi Israel adalah serangan terhadap Gaza merupakan serangan bela diri mereka, karena mereka menganggap bahwa mereka diserang oleh Hamas. Nah, ini yang sementara dunia dan banyak warga dunia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak tepat. Jadi, kalau menurut saya, kenaifan 5 warga negara Indonesia ini telah dimanfaatkan oleh Israel. Apalagi mereka berfoto dengan presiden Israel. Israel sekarang punya legitimasi bahwa seolah-olah dia dibenarkan tindakan ini. Nah, ini yang kemudian saya setuju tadi Bapak Sudarmanto mengatakan bahwa ini
ini disayangkan tindakan seperti ini. Tetapi sama sekali ini tidak berpengaruh pada posisi pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui Israel selama Israel tidak akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Seperti itu. Prof. Hikmahanto, tapi resikonya terlalu besar kalau memang memberikan efek pengaruh atas nama personal, tetapi Indonesia yang juga turut diseret-seret, Prof. Hikmahanto. Apakah bisa memang memiliki daya jangkau yang seluas itu, sehingga bangsa kita juga jadi kesannya dicap negatif pula? Ya, itu bergantung dari sisi pemerintah Israel, bagaimana mereka membungkus kehadiran dari 5 warga negara Indonesia ini dalam propaganda mereka untuk mengatakan bahwa kami sudah mendapat dukungan. Ya, Itulah sebuah wawancara di TV One. Pakar hukum internasional menyayangkan sikap 5 Nahdliyin yang berkunjung ke Israel. Walaupun mereka atas nama pribadi, boleh saja mereka beralasan dengan rakyat Indonesia. Mereka bertujuan baik, tetapi kelakuan dan ulah mereka mencoreng wajah Indonesia dan juga mencoreng seluruh rakyat Indonesia. Kalau mereka mengatakan diri mereka cendekiawan, sungguh sikap mereka bukanlah sikap cendekiawan. Kalau mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak berada di pinggir jalan, tetapi justru sikap mereka lebih daripada orang-orang di pinggir jalan. Mereka membelakangi kebijakan negara Republik Indonesia yang menuntut terhadap adanya negara Palestina merdeka. Dan sikap negara Indonesia jelas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apapun bentuk daripada sikap anggota Nahdliyin ini adalah sebuah sikap yang tercela, yang mencoreng wajah Indonesia di mata dunia dan juga mencoreng wajah umumnya daripada rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia sudah jelas, tetapi malah 5 cendekiawan ini merasa diri mereka sok jago dan sok hebat. Tidak lebih, mereka hanya menampilkan kebodohan dan kedunguan yang memalukan. Dan seharusnya pemerintah harus memberi sanksi kepada warga negara yang membelakangi kebijakan negara. Bahkan akan berdampak sangat fatal terhadap propaganda daripada pemerintah Israel yang katanya nantinya didukung oleh organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Walaupun Nahdlatul Ulama sendiri telah mengklarifikasi bahwa itu adalah ulah pribadi, tetapi Ketum PBNU sudah meminta maaf. Dan oleh PBNU juga harus memberi sanksi yang tegas. Ini adalah sifat-sifat bodoh daripada seorang cendekiawan ataupun beberapa orang cendekiawan yang bangga dengan kebodohannya, yang bangga dengan kedunguannya. Itulah, saudara sekalian, apa yang terjadi ini sangat-sangat disayangkan dan harus ditindak tegas oleh pemerintah Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.